Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Jangan lupa subscribe dan share juga ya, dan komen juga dan like, dan jangan lupa subscribe juga channel baru saya Bang Mimin channel, linknya ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah mensupport saya. Terima kasih buat para haters ya, terima kasih buat para kalian yang sudah mensupport saya dan para haters yang sudah komen, karena juga dengan komen kalian akan memviralkan video saya di YouTube ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye Chen bab 3877 ya, dimana itu apa itu vacation itu sudah mencari berkas buat dari Xiao Changkun ya. Ternyata Xiao Changkun itu latar belakangnya ya gitu-gitu aja, dan dia berspekulasi kenapa Ye Chen yang hebat itu mau menikah dari keluarga latar belakang yang seperti itu. Tanpa panjang lebar kita lanjut saja, dan mohon maaf saya kemarin gak upload ya karena sibuk, dan ada kabar gembira bakal ada novel baru dari saya. Yang belum nonton silakan cuplikannya di short ya, di video short ada, yaitu Berkuasanya Pangeran Dewa Naga ya, novel bergenre fantasi juga, seperti itu Kaisar Langit lah ya, hampir mirip-mirip lah. Oke, lanjut saja ya. Bab 3877. Melihat bahwa Presiden Pei sangat bersemangat, meskipun Xiao Changkun penasaran, dia masih bertanya dengan lesu. Presiden Pei, apa yang membuatmu begitu bahagia? Presiden Pei berkata dengan gembira. Sekretaris asosiasi menelpon dan mengatakan bahwa ada seorang Tionghoa perantau yang dipercayakan oleh keluarga lama untuk menyumbangkan karya 8 kaligrafi Zheng Yan kepada asosiasi kita. Zheng Yan, Xiao Changkun bertanya dengan tatapan kosong. Apakah orang ini sangat terkenal? Ketika Presiden Pei mendengar ini, dia tidak bisa langsung tertawa atau menangis. Dan dia cukup berkata, Changkun, aku sudah memberitahumu sejak lama. Sekarang kamu adalah wakil presiden. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki bakat dalam bidang kaligrafi dan seni lukis. Tetapi Anda harus bisa berbicara 1, 2, 3. Maka Anda harus melihat koleksi lukisan dan kaligrafi kuno dan modern. Jika Anda benar-benar bisa, tetapi Anda tidak dengarkan, Zheng Yan, kamu tidak tahu jika kamu pergi sendiri di masa depan nanti untuk diminta oleh orang lain dalam 2 atau 3 kalimat untuk berbicara. Sepertinya yang dia katakan, dia dengan cepat menjelaskan Zheng Yan adalah salah satu kaligrafi yang paling terkenal dalam sejarah di Jinling. Dia memiliki gelar atau orang pertama dalam naskah resmi dinasti Qing, meskipun di antara begitu banyak master kaligrafi top dalam sejarah, Zheng Yan tidak begitu terkenal. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah kaligrafi lokal kita dari Jinling yang sangatlah penting bagi asosiasi kaligrafi dan lukisan kita ini. Xiao Changkun tersenyum canggung dan berkata, "Oh, saya ingat itu. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda cemas, tetapi saya tidak ingin mengerti." Xiao Changkun berkata begitu, tetapi sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang Zheng Yan itu. Presiden Pei tidak mengatakan yang sebenarnya dan berkata dengan penuh semangat, "Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah orang Tionghoa perantau yang juga mengatakan bahwa dia benar-benar ingin mempromosikan akumulasi sejarah lokal Jingling kita di bidang kaligrafi ini. Dan lukisan jadi ingin mensponsori kita untuk menyelenggarakan pameran lukisan dan kaligrafi sejarah di Jinling dengan skala besar. Keluarga semua karya terkenal di dinasti Jinling kita di bidang kaligrafi dan menyegarkan pameran. Dan dia juga berjanji untuk membantu kita menemukan beberapa karya di Jinling yang terkenal dalam sejarah ini." Saat dia berkata, dia menepuk bahu Xiao Changkun dan berkata dengan penuh semangat, "Jika pameran ini berhasil, asosiasi kaligrafi dan lukisan kita akan terkenal. Ayo kembali ke asosiasi dan bertemu orang Tionghoa perantau ini." Xiao Changkun tidak tertarik dengan ini karena dia dalam suasana hati yang buruk. Cina perantau dan pameran tidaklah terlalu penting baginya. Dia hanyalah ingin terbang dengan handmaking segera mungkin, hingga dia bisa memotong pikiran pria lain, pikiran terutama He Yuanjing. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang nomor 2 di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Presiden Pei berkata begitu. Dia pasti tidak bisa melepaskan rantai, jadi dia hanya bisa setuju dan berkata, "Oke, ayo kita pergi." Cara kebetulan handmaking dan He Yuanjing juga
mengepak laptopnya. Mereka membawa dan melihat Xiao Changkun dan Ketua Pei pergi. Han Meking melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Changkun, apakah kamu tidak akan makan malam? Tidak, pergi lagi. Saya tidak akan pergi. Xiao Changkun berkata begitu. Ada sesuatu yang mendesak di asosiasi kita dan Presiden Pei dan saya akan kembali ke kantor. Henmeki mengangguk dan berkata, kebetulan Profesor He dan aku juga akan pergi, ayo pergi bersama. Mereka berempat berjalan ke tempat parkir mobil bersama-sama. He Yuanjing berhenti di dekat, jadi Henmeki berkata kepada Xiao Changkun dan Ketua Pei, Changkun dan Ketua Pei, maka kita berdua akan pergi dulu dan sampai jumpa di lain hari nanti. Ketua P berkata dengan ringan, Profesor Xiang Han, Anda dan Profesor He akan pergi dulu, kami parkir jauh. Oke. Han Meking tersenyum sedikit. Profesor He di samping juga menyapa mereka berdua, lalu masuk ke dalam mobil menyalakan mobil untuk pergi. Melihat keduanya mengemudi jauh, Ketua P tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Changkun, bukankah menurutmu Profesor Han dan Profesor He adalah pasangan yang cocok? Mata Xiao Changkun melebar. Dia berseru, bagaimana mereka cocok? Bagaimanapun seorang pria dengan nama keluarga dia pantas mendapatkan Meking. Ketua P dengan serius dapat tahu bahwa dua orang yang adalah orang-orang berbakat. Meskipun mereka hampir 50, mereka terlihat seperti berusia sekitar 40-an tahun dan mereka berdua adalah siswa berprestasi yang telah kembali dari Amerika Serikat. Pasti ada lebih banyak topik yang sama dengan saya mendengar bahwa mereka berdua janda atau duda. Ini sangatlah bagus sehingga mereka tidak bisa menjadi pasangan yang cocok lagi. Xiao Changkun sangat tidak nyaman di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam sedikit tertekan. Aku melihatnya, He Yuanjing, itu hanyalah kata yang ingin makan daging angsa. Presiden Pei mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Setiap orang memiliki kesan yang baik tentang Profesor He. Mengapa Anda tidak memiliki prasangka besar terhadap orang lain? Dua dari mereka adalah jenis orang yang sebenarnya. Angsa jantan memakan angsa betina. Itulah sangatlah cocok. Ketika Xiao Changkun mendengarnya dan berkata bahwa angsa jantan memakan angsa betina, hatinya bahkan lebih ganas dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Apakah maksudmu? Angsa jantan apa memakan angsa betina? Apakah Xiao Changkun si kodok bersamaku? Ketua P melihat ekspresi kesal Xiao Changkun dan berseru, Changkun, apakah kamu tidak tertarik pada Profesor Han? Presiden P tidak mengetahui masa lalu Xiao Changkun dan He Meking. Hanya saja mereka saling mengenal dan merupakan teman sekelas lama. Terlebih lagi, Xiao Changkun memiliki keluarga dan kamar Presiden P sangatlah mengetahui hal ini, jadi dia tidak pernah memikirkannya. Namun melihat bahwa Xiao Changkun tampaknya sangatlah terganggu oleh Han Meking dan He Yuanjing yang mendekat, dia segera merasakan sedikit bau. Xiao Changkun benar-benar seorang veteran di tingkat buku teks. Pada saat ini dia tertusuk oleh pikiran beraninya. Dia mengakuinya. Jadi dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, saya tidak memiliki ketertarikan Presiden Pei. Saya hanya merasa bahwa He Yuanjing tidak cukup baik untuk Meking. Presiden Pei mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Changkun, Anda yang terbaik. Jika Anda tidak memiliki ide ini, Anda tahu asosiasi kaligrafi dan lukisan kita adalah setengah dari sifat resmi. Kita mewakili wajah bidang budaya dan Anda adalah untuk orang-orang yang dengan istri. Jika Anda ada skandal yang melibatkan kekacauan dan pengabaian saat ini atau skandal menginjak dua perahu, maka itu adalah masalah gaya atau tidak. Aku tidak bisa menahanmu. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dan wajah Malan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia hampir bisa membayangkan betapa kejamnya reaksi Malan jika dia tahu bahwa Han Meking telah kembali ke Tiongkok dan berjalan lebih dekat dengannya. Saat itu saya takut ketika Mars akan menabrak bumi seperti Malan menabrak Han Meking ya. Namun saya tidak memiliki kesempatan untuk menceraikan Malan. Malan telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan menceraikan dirinya sendiri. Jadi bahkan jika dia secara sepihak menuntut cerai, itu tidak akan mungkin. Menurut peraturan saat ini dengan premis bahwa kedua belah pihak tidak memiliki kesalahan besar, 2 tahun pertama penuntutan perceraian dinilai. Jika tidak, bahkan jika mereka penuntutan diajukan, pengadilan akan memutuskan bahwa perceraian tidak dibolehkan.
Apalagi aku sangat ingin berpisah dari Malan dalam 2 tahun terakhir. Malan tidak boleh menyiksa dirinya sampai mati. Memikirkan hal ini membuat Xiao Changkun gugup dan tidak nyaman. Dia telah bersama Malan selama bertahun-tahun dan telah dikatakan oleh Malan dengan berbagai cara dan telah mengembangkan ketakutan emosional yang kuat terhadap Malan secara mental. Meskipun dia adalah pria besar dan Malan hanyalah menyebalkan, tetapi kadang-kadang bayangan psikologis muncul atau selama bertahun-tahun penindasan dan para master besar juga dengan mudah ditempatkan dalam posisi yang benar-benar pasif dan lemah. Dalam kehidupan nyata, meskipun sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki, ada juga beberapa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya. Dan kekerasan laki-laki terhadap perempuan sebagian besar karena laki-laki secara inheran lebih kuat dari perempuan yang mengandalkan tubuh mereka untuk menang. Kekerasan perempuan terhadap laki-laki sebagian besar karena perempuan menggunakan metode mereka sendiri untuk memberikan tekanan mental kepada seorang suami selama bertahun-tahun, menyebabkan pihak lain terbiasa secara mental untuk patuh dan terbiasa terus-menerus ditekan oleh pihak lain. Ini adalah kasus dengan Xiao Changkun. Dia tahu bahwa Malan menghalangi batu sandungnya antara dia dan handmaking, tapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk mengusirnya. Presiden Pei melihat dalam keadaan linglung dan mau tak mau bertanya kepadanya, "Changkun, bagaimana menurutmu?" Xiao Changkun kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak apa-apa." Presiden Pei tidak banyak berpikir dan berkata, "Cepat, Tionghoa perantauan itu masih menunggu kita di kantor." Segera Presiden Pei dan Xiao Changkun mengendarai mobil mereka sendiri dan kembali ke Asosiasi Kaligrafi Lukisan dengan kaki depan dan belakang. Saat ini Vacation sudah lama menunggu di sini. Segera setelah Presiden Pei kembali, sekretaris membawanya dan Xiao Changkun ke ruang konversi dan memberitahu Vacation yang sedang menunggu di sini. Nona Zhan, keduanya adalah Presiden Pei dan Wakil Presiden Xiao dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Lagi pula dia memperkenalkan mereka berdua, Presiden Pei dan Wakil Presiden Xiao. Ini orang Cina Prancis yang saya sebutkan di telepon. Zhan Feier, Nona Zhan. Demi asuransi, Vacation tidak menggunakan identitas aslinya. Tapi baginya dia memiliki identitas yang sepenuhnya legal dan benar di berbagai negara. Identitas Zhan Feier, Prancis, Cina, dan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak identitas dia. Vacation lebih mantap Xiao Changkun dan akhirnya menghela nafas lega. Selama dia menghubungi Xiao Changkun, dia pasti akan mendapat kesempatan untuk bertanya tentang menantunya Yi Chen. Jadi dia berdiri dengan sangatlah sopan dan berkata sambil tersenyum. Kedua presiden telah lama melihat nama itu dan akhirnya mereka melihat mereka. Presiden Pei tidak menyangka orang Tionghoa asing ini berubah menjadi gadis muda yang cantik. Setelah keheranan ringan dan dengan cepat tersenyum dan berkata, "Nona Zhan, sangatlah sopan. Saya mendengar bahwa seorang Tionghoa asing ingin menyumbangkan kaligrafi dan lukisan. Tetapi saya tidak berharap itu untuk seorang wanita muda adalah Nyonya Zhan dari Jingling sebelumnya." Vacation tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. "Nenek moyang kita berasal dari Jingling. Meskipun generasi baru-baru ini telah menetap di luar negeri, para tetua keluarga masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap Jingling. Hanya saja para tetua terlalu tua dan itu tidak nyaman. Ayo di sini kita jadi mereka menugaskan saya di sini untuk memberikan lukisan dan kaligrafi Jingling sedikit kekuatan saya sendiri." Dengan itu dia menyapa Chen Yingshan, dia di sebelahnya dan berkata, "Shan, ambil kaligrafi dan lukisan yang disiapkan lelaki tua itu." Chen Yingshan bergegas maju dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang terbuat dari nanmu, yang terbuat dari emas yang dibuka di atas meja konversi dan berisi 8 gulungan. 8 karakter ini dibeli oleh keluarga V dari seorang kolektor Amerika tadi malam dan dikirim ke Jingling semalam. Tujuannya adalah untuk mencocokkan latar belakang cerita yang dibuat oleh Vacation untuk mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan Xiao Changkun. Namun, baik Presiden Pei maupun Xiao Changkun tidak tahu bahwa Vacation memainkan pertunjukan yang begitu hebat hanya untuk menemukan kesempatan untuk mendekati menantu Xiao Changkun dari rumah ke rumah, yaitu si Yi Chen. Kemudian Vacation memberi isyarat untuk mengundang Presiden Pei dan Xiao Changkun dan berkata dengan hormat, Tuan Pei dan Tuan Xiao, 8 karakter ini adalah 8 karya Zheng Yan yang diminta oleh para tetua rumah untuk saya bawa. Saya juga meminta mereka untuk membawa mereka akan melihat mereka. Presiden Pei tentu saja sangatlah bersemangat. Dia dengan cepat mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dari sakunya, melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil salah satu karakter dengan lembut
menyebarkannya ke atas meja dan memujinya sambil menatapnya. Ini memang karya Zheng Yan, karya asli oleh Zheng Yan. Dan melihat tulisannya itu adalah karya yang tersisa dari zaman keemasan masa kejayaan Zheng Yan, mereka disimpan dengan sangatlah baik dan hati-hati. Ini adalah benda yang sangat berharga. Vexin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, 8 karya Zheng Yan ini adalah dari seri yang dibuat khusus oleh Zheng Yan. 8 artikel ditulis dalam 8 karakter untuk memuji, 4 musim dan gaya 4 arah Jinling. Selain itu, kedelapannya adalah ditulis dalam ke-8 karakter disimpan dengan sempurna, yang benar-benarlah aneh. Presiden Pei dengan antusias berkata, 8 karakter ini disebut Jingling Batan. Mereka sangatlah penting bagi sejarah dan adat istiadat setempat. Jingling, ketika saya pertama kali bersentuhan dengan kaligrafi, saya pernah mendengar tentang 8 karakter ini. Kata-kata tetapi saya hanyalah mendengar bahwa mereka telah terbang ke luar negeri. Tetapi saya tidak berharap ada keberuntungan melihat mereka di Jinling hari ini. Setelah itu dia berkata kepada Xiao Changkun, Changkun, lihatlah, dapat dikatakan bahwa ini adalah rumah kaligrafi Jinling lokal kita yang paling terkenal. 8 karakter ini juga paling mewakili sejarah budaya Jinling kita. Kamu, lihatlah ini, bulu itu kuat dan kuat, sehalusnya kehalusannya begitu bulat, yang penuh dengan rasa, sungguh menakjubkan, bukan? Bagaimanapun Changkun bisa mengerti kaligrafi, dia hanya tahu bahwa benda ini benar-benar terlihatlah rapi, tapi terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia bisa memahami intinya. Akibatnya dia hanya bisa memanfaatkan pujiannya berulang kali. Tentu saja, itu kata yang bagus, ini pekerjaan semua orang pada pandangan pertama, itu luar biasa, Tuan. Kata-kata Xiao Changkun membuat Vexin sangatlah percaya bahwa lelaki tua ini adalah importer paralel yang sangatlah hebat. Namun dia masih berkata dengan sangat serius, Wakil Presiden Xiao, benar, ini memanglah pekerjaan semua orang. Meskipun dia tidak sebanding dengan master kaligrafi terbaik Wang Xizhi, dia pasti salah satu yang terbaik di daratan dan dunia air di Jinling. Xiao Changkun mendekati Presiden Pei saat ini, berpura-pura dengan santai bertanya kepadanya, Presiden, berapa nilai 8 karakter ini jika dijual? Presiden Pei berkata dengan serius, dibandingkan dengan banyak orang kelas 1, kata Zheng Yan, tidaklah mahal. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir harga lelang karya-karyanya bagus juga telah melebihi 1 juta. Dan Anda tahu di industri koleksi bahwa semakin komprehensif dan ada banyak hal, semakinlah mahal. Dan semakin banyak satu benda, semakin mahal. Jadi jika 8 karakter ini benar-benar disiapkan untuk dilelang, puluhan juta juga masih dibutuhkan. Xiao Changkun diam-diam terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Vexin berpikir, gadis ini pasti sangatlah kaya di keluarganya. Kalau tidak, mengapa dia menyumbangkan puluhan juta barang ke asosiasinya? Presiden Pei sudah membuka dan membaca 8 karakter satu persatu saat ini. Semakin dia memandangnya, semakin banyak kegembiraan yang dia rasakan. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Vexin, Nona Zhen, 8 karakter ini benar-benar akan disumbangkan ke asosiasi kita. Vexin berkata tanpa ragu-ragu, tentu Tuan. Jika Presiden Pei tidak berkeberatan, saya dapat menandatangani surat donasi dan mengkonfirmasikan donasi secara tertulis kapan saja. Presiden Pei sangatlah gembira dan berkata dengan suara gemetar, oh, terima kasih banyak Nona, terima kasih banyak Nona Zhen. Jinling Batan kembali ke Jinling. Pasti peristiwa inilah sangat sensasional bagi seluruh industri lukisan dan kaligrafi di Jinling. Lukisan Jinling dan asosiasi kaligrafi, semua kaligrafi pelukis, pecinta kaligrafi dan lukisan, terima kasih atas donasi Anda yang murah hati. Vexin tersenyum dan berkata, Presiden Pei serius, ke-8 karakter ini adalah hati para tetua keluarga. Saya menyumbangkan mereka atas nama mereka. Presiden Pei dengan penuh rasa terima kasih bertanya, Nona Zhen, saya tidak tahu apa sebutan para tetua keluarga Anda. Saya akan kembali untuk mempromosikan lingkaran lukisan dan kaligrafi di Jinling, sehingga semua orang dapat mengingat kontribusi mereka terhadap tujuan budaya di Jinling. Vexin berkata denganlah serius, Presiden Pei, kakek saya relatif bijaksana. Saya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang identitas keluarga saya. Namun para tetua keluarga yang telah berpikir untuk mempromosikan dan mengembangkan sejarah dan budaya di Jinling untuk sebuah pameran seni lokal di Jinling, kami harus meminta 2 presiden untuk membantu Zhang Lu mengenai dana acara. Keluarga kami mempromosikan mereka. Ketika pameran dimulai, dia pasti akan datang ke Jinling untuk berpartisipasi kesempatan untuk bersamamu. Berbicara tatap muka,
Presiden P mengangguk dan berkata dengan serius, "Kalau begitu tunggu pameran dimulai dan lihatlah gaya pria tua itu lagi." Setelah berbicara, dia dengan ragu bertanya, "Nona Zhan, berapa anggaran keluarga Anda untuk pameran seni?" Vekesin dengan santai berkata, "Awalnya tetap ditetapkan 50 juta yuan. Jika tidak cukup, Anda dapat menambahkan lebih banyak." Presiden P merasa pusing ketika mendengar angka 50 juta yuan. Sebagai besar pendanaan untuk kaligrafi dan lukisan asosiasi bergantung pada alokasi keuangan tingkat tinggi, tetapi pendanaan tahunan hanya dalam puluhan juta. Ketika dana tidak mencukupi setiap tahun, Presiden P akan membuat semua orang menghasilkan pendapatan untuk memastikan kelancaran asosiasi kaligrafi tersebut. Oleh karena itu, saya terbiasa dengan jadwal yang padat. Awalnya saya mendengar bahwa pameran seni memiliki anggaran 50 juta yuan, dan saya tidak dapat beradaptasi dengan semuanya sekaligus. Xiao Changkun sangatlah bersemangat dan mau tidak mau berkata kepada Presiden P, "Presiden, dengan 50 juta ini kita dapat memberikan suara besar. Kemungkinan pertunjukan akan lebih megah dan juga akan memungkinkan asosiasi seni lainnya di Jinling termasuk universitas untuk lansia. Lihatlah orang-orang itu." Lihat waktunya tepat, Vekesin buru-buru berkata, "Dua Presiden, haruskah saya mengundang Anda berdua untuk berbagi minum malam ini? Mari kita berbicara tentang pameran seni sambil makan malam." Presiden P tentu saja sangatlah bersemangat untuk menyetujuinya. Xiao Changkun melihat kebanggaan He Yuanjing pada pertemuan pertukaran hari ini dan dia sedikitlah marah. Ketika dia mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang hebat, dia secara alami sangatlah bersemangat. Jadi dia tidak mau, dia ragu-ragu untuk menerima undangan Vekesin. Hanya saja kedua lelaki tua ini yang telah bersama lebih dari 100 tahun tidak dapat melihat bahwa gadis berusia awal 20-an di depan mereka hanyalah seorang pemabuk yang tidak berniat untuk minum. Ketika datang untuk makan, Ketua P segera berkata, "Nona Zhan, Anda adalah tamu terhormat dari asosiasi kaligrafi kita. Saya akan mengatur segalanya untuk makan hari ini." Vekesin tahu betul bahwa dia sopan saat dia sopan dan dia tidak boleh sopan saat dia tidak sopan. Misalnya, jika seorang ingin mengundang makan malam, jika pihak lain hanyalah sopan, maka dia haruslah lebih sopan dan kemudian menolak dengan bijaksana, sehingga kedua belah pihak memiliki langkah untuk turun. Tentu saja semua orang senang. Namun jika pihak lain benar-benar ingin memperlakukan Anda tidak perlu terlalu sopan, apalagi jika terburu-buru membayar traktiran tersebut. Anda hanya perlu siap setuju untuk memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada pihak lain. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ketua P, karena Anda telah mengatakannya, maka tentu saja saya tidak akan sopan lagi kepada Anda. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda di malam hari nanti." Ketua P menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengatur hotel terbaik kami di Jinling malam ini." Setelah itu dia memandang Xiao Changkun dan berkata, "Changkun, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Hongwu dari Tianxing Mansion. Mengapa kamu tidak membantuku memesan sebuah kotak di Tianxing Mansion? Mari kita adakan perjamuan di Tianxing Mansion untuk Nona Zhan." Xiao Changkun secara alami tidak akan menolak hal semacam ini. Bagaimanapun Hongwu memperlakukannya dengan hormat. Bukankah ini masalah hukuman untuk membiarkan Hongwu mengatur sebuah kotak? Jadi dia segera berkata, "Ketua yang baik, saya akan memanggil Hongwu dan membiarkan dia menyiapkan kotak yang bagus untuk kita." Ketika Vekesin mendengar kata-kata Tianxing Mansion, kepalanya sebesar perkelahian dan buru-buru berkata, Wakil Presiden Xiao, jangan khawatir." Kemudian dia dengan cepat berkata kepada Ketua P, "Ketua P, jangan pergi ke restoran kelas atas, temukan saja restoran khusus di Jinling untuk menikmati makanan rumahan. Sejujurnya ini adalah pertama kalinya saya di Jinling ya. Saya tidak akrab dengan kota ini. Saya sangat ingin tahu kehidupan nyata di kota ini." Ketika Presiden P mendengar ini, dia langsung memuji, "Nona Zhan, benar. Anda baru saja tiba di Jinling dan leluhur Anda pergi dari Jinling ini. Bagi Anda, Jinling adalah setengah dari kampung halaman Anda. Karena Anda telah kembali ke kampung halaman Anda harus mencicipinya. Citra rasa kampung halaman yang paling memurnikan." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, "Kalau begitu mari kita coba hidangan lokal di Jinling paling otentik malam ini." "Bagus." Vekesin buru-buru setuju. Segera Presiden P dan pimpinan membawa semua orang-orang ke restoran kecil yang tidak mencolok. Meskipun restorannya kecil, lingkungannya internalnya sangatlah bagus dan bisnisnya sangatlah bagus. Jika Ketua P tidak menelpon sebelumnya, mereka bahkan tidak akan mendapatkan tempat duduk ketika mereka datang. Tapi untungnya Presiden P juga memiliki sedikit mie tipis atau
atau hubungan baik. Jadi mereka secara khusus mengosongkan meja pelanggan yang telah memesan sebuah kotak dan menyerahkan kotak itu kepada Presiden Pei. Presiden Pei membawa Xiao Changkun, Fei Kexin, dan Chen Yingshan. Mereka berempat duduk di dalam kotak dan memesan beberapa hidangan lokal. Setelah Presiden Pei bertanya kepada Fei Kexin, Nona Zhan, saya ingin tahu berapa lama Anda akan tinggal di Jinling kali ini. Seni pameran harusnya dilakukan bulan depan, sesegera mungkin. Karena kami akan pergi ke Korea untuk pertukaran budaya pada paruh kedua bulan ini, dan kemungkinan butuh lebih dari seminggu untuk kembali. Dan acara pertukaran ini diselenggarakan di kota, jadi kita tidak bisa melakukannya sedikit. Kekhawatiran Presiden Pei adalah bahwa waktu vacation sudah terburu-buru. Jika dia tidak bisa tinggal di Cina terlalu lama, maka pameran seni ini harusnya mempercepat langkahnya. Tetapi saat ini semuanya energi dicurahkan untuk pertukaran budaya yang mungkin sulit pertimbangan keduanya. Kexin juga tahu apa yang dikhawatirkan Presiden Pei, dan dia telah menunggu Presiden Pei untuk menanyakan pertanyaan ini pada dirinya. Jadi dia segera mengikuti kata-kata Ketua Pei dan berkata sambil tersenyum, Ketua, jangan khawatir, energi terbaru dari Anda dan Wakil Ketua Xiao masih pada pertukaran budaya yang Anda berdua selenggarakan. Adapun seni pameran itu benar-benar saya bisa menunggu sampai kalian berdua kembali dari Korea, karena saya akan tinggal di Jinling untuk waktu yang lama ketika saya kembali ke Cina saat ini. Oh, benarkah? Presiden Pei berkata dengan terkejut. Itu benar-benarlah sangatlah hebat. Bagaimanapun sebuah pameran seni dengan anggaran 50 juta yuan sudah dapat dianggap sebagai skala kelas 1 di Tiongkok. Jika Anda ingin mengadakan pameran seperti itu, pameran seni besar untuk sukses, pasti butuh lebih banyak waktu dan energi untuk mempersiapkannya. Ya, Fei Kexin mengangguk dan tersenyum. Katakan padaku, Presiden Pei, kakekku benar-benar ingin dapat kembali ke akar di masa depan. Jadi aku datang ke Jinling kali ini untuk membuat pemberhentian depan baginya. Dia akrab dengan situasi di Jinling dan kemudian menetap di kediamannya. Dengan cara ini dia dapat kembali ke Jinling tepat tanpa dengan khawatir. Ketua Pei bertanya dengan rasa ingin tahu. Nyonya Zhan bermaksud membuat rumah di Jinling. Fei Kexin mengikuti kata-katanya dan mengangguk dan berkata, iya, saya baru saja membeli villa 2 hari ini. Tetapi saya belum punya waktu untuk mengaturnya. Mungkin saya harus mencari Master Feng Shui yang lebih handal untuk membantu saya melihatnya. Tidak ada dalam Feng Shui. Pertanyaan adalah apakah ada konflik dengan orang tua. Begitu Xiao Changkun mendengar ini, matanya berbinar-binar dan dia nyaris tidak ragu-ragu untuk berkata dengan penuh semangat. Oh Nona Zhan, Anda mencari seorang ahli Feng Shui, maka Anda benar-benar mencari orang yang tepat hari ini. Fei Kexin melakukan percakapan memancing Xiao Changkun agar dia bisa berbicara bahwa Ye Chen bisa Feng Shui. Fei Kexin melakukan percakapan dengan hebat dengan Ketua Pei, hanya untuk memasukkan Xiao Changkun dan menggunakannya mengatakan ini. Jadi dia menekan kegembiraan di hatinya, berpura-pura terkejut dan bertanya, Iyakah Wakil Presiden Xiao? Apakah Anda masih tahu tempat yang baik untuk Feng Shui? Xiao Changkun tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya tidak mengerti, tetapi menantu saya sangatlah mengerti. Dia adalah master yang mengkhususkan diri dalam menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Dia memiliki banyak pelanggan di Jinling dan bahkan di seluruh dunia luar negeri, dan mereka semua kaya seperti Anda. Nona Zhan pelanggan besar. Benarkah? Iyakah? Fei Kexin berkata dengan ekspresi terkejut. Jika ini masalahnya, itu akan menjadi kebetulan, bukan? Ketua Pei di samping tidak setuju. Nyonya Zhan Changkun benar. Menantunya memanglah seorang master Feng Shui. Adapun master kelima dari Tiansheng Mansion yang baru saja saya sebutkan, dia menghormati dan menghargai menantunya. Seorang Tuan Ye sangatlah rajin. Anda harus tahu bahwa Hongwu adalah sosok besar yang layak di daerah Jinling kami. Jika menantunya tidak memiliki bakat nyata, pasti tidak mungkin untuk meyakinkan orang-orang seperti Hongwu, yaitu Tuan bawah tanah. Fei Kexin sangatlah bersemangat pada saat ini. Dia pasti tidak bisa menyimpulkan bahwa Ye Chen, menantu Xiao Changkun, adalah Tuan Ye, dan dia adalah orang besar di balik penyembuhan para palegia tingkat tinggi Xiao Changkun. Dengan cara ini dia masuk akal bagi Ye Chen untuk memiliki pil permajaan itu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Wakil Presiden Xiao, tolong bantu saya untuk bertemu dengan menantu Anda dan membiarkan dia meluangkan waktu dari jadwal yang sibuknya untuk membantu saya melihat Feng Shui villa itu.
Xiao Changkun selalu memiliki wajah yang baik. Pada saat ini dia secara alami sangatlah tenang mengatakan, "Jangan khawatir Nona, Nona Zhan. Menantu saya sangatlah menghormati saya. Saya akan memberitahu dia ketika saya kembali. Dia pasti akan setuju." Dengan itu, pikiran Xiao Changkun bergerak dan dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong Nona Zhan, apakah villa yang Anda beli rumah baru atau bekas? Apakah hardcovernya atau kasar?" Vekacin awalnya menyerahkan masalah ini kepada Cheng Yingshan dengan otoritas penuh. Dia tidak tahu jenis villa apa yang dia beli, jadi dia berkata kepada Cheng Yingshan tanpa menunjukkan ketenangannya, "San, kamu bisa memperkenalkannya kepada wakil presiden Xiao ini." Chen Yingshan buru-buru berkata, "Wakil presiden Xiao, villa yang dibeli wanita kami adalah villa keluarga tunggal, yaitu bekas. Itu berada di pinggiran kota dan interiornya telah direnovasi, tapi dekorasinya telah ada selama beberapa tahun. Maukah Anda tahu untuk menanyakan apakah ini dalam Feng Shui? Apakah ini tidak ada yang istimewa?" Xiao Changkun tertawa dan berkata, "Bukan karena Feng Shui. Itu indah. Itu terutama karena putri saya telah mendirikan studio desain sendiri, terutama melakukan desain interior. Saya ingin mengatakan bahwa jika villa Nyonya Zhan membutuhkan dekorasi, saya dapat menemukannya, yaitu untuk putri saya. Dia sangatlah profesional." Mata Fei Kexin bersinar-sinar dan berkata dengan gembira, "Bagus, bagus sekali. Saya hanya ingin merobohkan semua dekorasi interior dan mengulangnya dan mengecat kembali. Jadi saya tidak perlu keluar dan mencarinya lagi." Nah, itu untuk The Story of Yachen 3877 sampai 382 ya. Dari 3877 sampai 3882. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan dan terima kasih yang support saya. Jangan lupa, mungkin lusa akan ada novel baru, thumbnailnya seperti ini ya, jadi jangan lupa tonton. Ini juga seru ya, saya rekomendasikan. Novel ini lebih seru juga, endingnya itu ada romantis ya, dramatis, dan leluconnya itu juga ada. Oke, dari gaya-gaya cerminannya gimana itu sudah bagus pokoknya. Terima kasih sudah mau nonton. Saran ke saya, jangan ketinggalan nonton Berkuasanya Pangeran Dewa Naga ya. Oke, thumbnailnya seperti ini ya. Oke, terima kasih, bye bye. Salam dari saya, dari Bang Mimin. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.